channel belajar komputer jaringan. Pada kesempatan kali ini, channel belajar komputer jaringan akan memberikan tutorial bagaimana langkah awal ketika kita melakukan konfigurasi MikroTik router board. Bisa dilihat di situ ada bagian belakang dari MikroTik router board yang terdiri dari 5 port RJ45, ada internet, port 2, port 3, port 4, dan port 5. Nah, untuk langkah awal silakan kalian bisa hubungkan jaringan yang sudah memiliki koneksi internet ke port 1 dan jaringan yang belum memiliki koneksi internet ke port 2, atau bisa ke port 2 langsung ke komputer untuk melakukan konfigurasi. Jadi dari port 1 ke internet dan port 2 nya ke komputer. Kemudian setelah terkoneksi antara MikroTik dengan komputer, langkah awal yang harus dilakukan adalah kita melakukan download aplikasi Winbox terlebih dahulu ya. Nah, aplikasi Winbox itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kita dalam konfigurasi MikroTik router boardnya. Nah, untuk downloadnya silahkan bisa kalian searching via Google, kemudian ketikkan MikroTik, kita download langsung dari website resmi MikroTiknya. Ketika udah muncul website resmi MikroTiknya, silakan kalian cari menu software di bagian atas itu ya, ada menu-menu. Silakan kalian cari menu software, kemudian klik menu software tersebut. Ya, ketika diklik menu softwarenya, kita cari untuk Winbox ya. Di situ bisa kita lihat ada menu Winbox. Kita klik coba untuk mengetahui menu Winbox. Di situ ada dua tipe yang bisa digunakan, yaitu tipe 64 bits dan juga tipe 32 bits. Nah, untuk downloadnya silakan kalian bisa sesuaikan dengan tipe sistem operasi komputer yang kalian gunakan. Misalkan menggunakan 64 bits, silakan download yang 64 bits. Misalkan yang 32 bits, silakan download yang 32 bits. Nah, di sini karena saya komputernya menggunakan sistem operasi 32 bit, maka saya pilih yang 32 bits. Tinggal klik 32 bits, Winbox 32 bits, kemudian tunggu sampai dengan downloadnya selesai. Ya, ini sudah selesai. Silakan untuk membukanya bisa klik kanan, kemudian tampilkan dalam folder. Ya, untuk mempermudah dalam membuka selanjutnya, kita bisa pindahkan dulu ini ke desktop. Bisa klik kanan, kemudian pilih send to desktop. Ya, klik kanan, kemudian send to desktop, sehingga nanti akan menjadi shortcut atau icon yang tampil di bagian desktop komputer. Ya, kita coba close dulu semuanya. Bisa dilihat di bagian desktop komputer sudah ada icon atau shortcut yang digunakan untuk melakukan pengaksesan Winbox. Ya, tinggal klik 2 kali icon tersebut, nanti Winbox akan dieksekusi dan akan berjalan. Kita klik run. Nah, ini tampilan awal Winbox-nya seperti ini. Di situ bisa dilihat ada tampilan untuk MAC address, kemudian IP address, kemudian port dan sebagainya. Nah, untuk langkah awal mempermudah kita dalam mengakses MikroTiknya, kita gunakan MAC address ya, MAC address dulu. Kenapa? Karena kita belum bisa menyamakan segmen IP MikroTik maupun IP komputernya, maka kita gunakan MAC address. Ketika kita klik MAC addressnya di bagian connect to, disitu akan muncul MAC address. Kemudian untuk login dan password secara standar, kalau misalkan MikroTik dalam kondisi baru atau setelah di reset, itu untuk loginnya adalah admin dan passwordnya adalah kosong. Silakan bisa isikan login sama dengan admin dan passwordnya kosong. Kemudian tekan connect untuk mengkoneksikan komputer kita dengan MikroTiknya. Ya, setelah dikoneksikan, maka tampilan awal dari MikroTiknya adalah seperti ini. Ya, ini MikroTik router boardnya seperti ini. Ya, di situ akan muncul menu-menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi MikroTik router boardnya. Setelah tampil seperti ini, kalian bisa langsung melakukan konfigurasi MikroTik router boardnya, mulai dari merubah nama interface, memberi nomor IP masing-masing interface, kemudian memberi konfigurasi firewall dan sebagainya. Yaitu langkah awal ketika kita akan melakukan konfigurasi MikroTik router board ya. Nanti untuk di video selanjutnya saya akan lanjutkan untuk mengkonfigurasi IP address pada MikroTik router board. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat.